Selamat datang di Si Binuang Channel. Terima kasih sudah mampir. Mari kita lanjutkan novel SSK. Bagian 141. Selamat mendengarkan. Kamu Erik, kan? Saya akan duduk di sini hari ini untuk melihat bagaimana tepatnya saya akan selesai. Adapun keluarga Tuan Smith, Anda hanya boleh berbicara besar jika Anda bisa melewati hari ini. Nada bicara David masih tenang. Dia tidak sedikit pun khawatir tentang ancaman Erik. Baiklah, tunggu saja. Saat Erik mengatakan itu, dia mengeluarkan ponselnya dan mulai menelepon dengan tangannya yang lain. Dia ingin menelepon seseorang. Tetapi dari kinerja David barusan, dia bukanlah seseorang yang bisa dilakukan oleh beberapa dari mereka, menangani. Bahkan jika kamu kuat, jadi apa? Seperti kata pepatah, ada kekuatan dalam jumlah. Dan saya tidak percaya Anda akan mampu mengalahkan 30 hingga 5 orang. Saat ini, David juga mengeluarkan ponselnya dan mengirimkan pesan ke grup chat SCC. Apakah ada orang dari Goat City di Provinsi Sungai Selatan? Karena David adalah anggota inti SCC, perubahan statusnya juga akan tercermin dalam obrolan grup. Sebagai salah satu dari sedikit anggota inti di SCC, pesannya tentu menarik perhatian banyak orang. Banyak anggota tingkat rendah dan menengah, dan bahkan anggota tingkat atas ingin mengandalkan kesempatan besar ini, tetapi tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk melakukannya. Sekarang ada kesempatan seperti itu, wajar saja bagi mereka untuk mengerumuninya. Segera, beberapa orang menjawab, "Tuan, saya berada di kota Rue dan sangat dekat Goat City. Apa yang kamu butuhkan? Aku bisa pergi ke sana sekarang." "Tuan, saya berada di kota Eon dan itu adalah Goat City yang bertetangga. Aku bisa pergi ke sana sekarang juga." Ada banyak pesan seperti ini, setidaknya 7-8. Mereka semua berkata bahwa mereka berada di dekat Goat City dan mengatakan bahwa mereka bisa sampai di sana segera. Ini cukup untuk menunjukkan status anggota inti di SCC. Jika anggota tingkat tinggi mengirim pesan ini, meskipun semua orang akan menjawab dengan sangat cepat, mereka tidak akan menaruh hati mereka padanya. Pada saat ini, sebuah pesan menarik perhatian David. "Tuan, saya dari Goat City, dan saya berada di Goat City sekarang. Kamu ada di mana? Aku bisa datang sekarang." David segera mengirimkan pesan pribadi kepada orang itu. "Saya David dan saya berada di kamar pribadi 36 Goat City, penginapan liburan. Saya mengalami beberapa masalah. Bisakah kamu membantuku?" "Tentu saja, jangan khawatir, Pak. Tidak ada yang tidak bisa saya selesaikan di Goat City. Harap tunggu. Saya akan tiba di sana dalam 20 menit. Tidak, 15 menit. Baiklah, cepatlah. Aku akan menunggumu." "Tuan, tolong tunggu. Aku akan pergi sekarang." David meletakkan telepon. Taraf memandang David dari satu sisi dengan matanya yang indah berbinar. Di ujung lain panggilan, Boris Fleming sedang berada di spa bersama beberapa temannya sambil menikmati pijatan kaki dari beberapa wanita muda tukang pijat. Saat dia melihat-lihat ponselnya dengan bosan, dia melihat tembakan besar di grup yang menanyakan tentang siapa yang ada di Goat City Provinsi Sungai Selatan. Goat City Provinsi Sungai Selatan? Bukankah dia dari sana? Seorang anggota inti SCC di Goat City, Boris dengan cepat menjawab di grup dan pihak lain segera mengiriminya pesan pribadi. Setelah mengobrol dengan David, Boris dalam keadaan gembira. Dia adalah tiran nomor 1 di Goat City. Tetapi dia hanyalah seorang pemula. Meskipun lebih dari 60% dari pusat hiburan di Goat City dikendalikan olehnya, dia tidak memiliki banyak latar belakang. Dia ingin pergi Goat City dan selanjutnya memajukan karirnya kemudian masuk ke kota kelas atas di South River Province. Pada akhirnya, dia menggunakan semua usahanya untuk menarik perhatian dan bahkan mengeluarkan uang untuk akhirnya bergabung dengan SCC. Sebuah organisasi yang kolosal baginya. Anggota tingkat terendah di klub adalah orang-orang seperti dia. Sedangkan anggota tingkat menengah dan tinggi adalah yang besar kesempatan di kota-kota provinsi. Dia ingin menjilat orang-orang ini, tetapi tidak ada yang peduli padanya. Jadi, dia perlahan kehilangan kesabarannya. Dia merasakannya akan lebih baik untuk kembali untuk mengelola wilayahnya. Namun, ada anggota inti SCC yang meminta bantuannya di kota Goat. Apa itu anggota inti? Hanya ada lebih dari selusin dari mereka di SCC. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia bisa berhubungan dengan orang sebesar itu kesempatannya. Ini adalah kesempatan yang diberikan kepadanya oleh Tuhan dan itu adalah kesempatan baginya untuk berkembang. Dia harus memegang emas ini, telur dengan benar. Adapun masalah yang disebutkan David, dia bahkan tidak terganggu oleh itu. Tidak ada yang tidak bisa dia selesaikan di Goat City. Dia sudah berpikir bahwa setelah membantu David, anggota inti SCC,
Untuk menyelesaikan masalah, dia seharusnya bisa menganggap dirinya sebagai kenalannya. Jika dia lebih banyak berinteraksi dengannya, perlahan tapi pasti, dia akan dapat bergantung pada tembakan besar ini. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK. Bagian 142. Boris segera berdiri dan berkata kepada teman-temannya, "Teman-teman, kalian harus terus bersenang-senang. Saya memiliki beberapa urusan mendesak. Ada urusan yang saya urus. Jadi aku harus pergi sekarang." "Boris, apa yang begitu mendesak sehingga kamu bahkan meninggalkan teman-temanmu?" "Ya, akhirnya kita punya waktu untuk bertemu, jadi apa maksudmu pergi begitu saja?" Boris juga merasa malu. Dialah yang membawakan acara ini dan mereka bertiga adalah teman dekatnya. Namun, dia harus segera menemui David dan dia tidak bisa menunda masalah itu. Jadi, dia berkata, "Seorang anggota inti SCC mendapat masalah di Goat City Holiday Inn. Aku harus pergi sekarang." Anggota inti SCC, ketiga temannya sedikit terkejut. Meski bukan anggota SCC, bukan berarti mereka tidak mau bergabung. Hanya saja mereka tidak melakukannya, memiliki jalan masuk. Namun, setelah Boris bergabung dengan SCC, dia selalu pamer di depan mereka. Jadi, mereka memiliki pemahaman dasar tentang SCC. Boris adalah anggota tingkat terendah dan ada anggota tingkat menengah dan tinggi di atasnya. Anggota inti bisa menjadi manajemen SCC. Tembakan besar semacam ini akan menjadi kehadiran yang sangat tangguh. Menurut Boris, hanya ada belasan anggota inti di seluruh SCC. Mereka semua adalah jagoan besar. Karena itu, mereka dengan cepat bangkit dengan maksud untuk melihat anggota inti yang langsing SCC. "Boris, bisakah kami pergi bersamamu untuk melihat seperti apa anggota inti SCC itu?" Salah satu teman Boris bertanya. Boris memikirkannya dan menjawab, "Baiklah, kita harus pergi sekarang. Kita tidak bisa membuatnya menunggu kita sampai dia tidak sabar." Dengan itu, mereka berempat berganti pakaian dan dengan cepat melesat ke Holiday Inn. Kamar pribadi 36 di Holiday Inn. Orang-orang yang dipanggil Eric ada di ruangan itu sekarang dan ada lebih dari 20 orang. Beberapa dari mereka bahkan di luar pintu, yang mendorong seluruh keluarga Smith ke sudut ruangan. Dua dari anak yang lebih kecil hampir menangis karena ketakutan. Ketika yang lain melihat itu, mereka khawatir. Mereka belum pernah melihat pemandangan seperti itu sebelumnya. Keluarga Taraf memandang David dan mereka sangat mengkhawatirkannya. Sekarang, hanya David yang duduk tak bergerak di kursi. Setelah Eric memanggil orang-orangnya, dia menjadi lebih percaya diri. "Bukankah kamu benar-benar bajingan tadi, Nak? Kenapa kamu tidak berbicara sekarang? Ayo, tunjukkan betapa buruknya dirimu. Dengarkan aku, Anda sudah selesai. Aku akan membunuhmu hari ini." Saat Eric mengatakan itu, dia menggunakan yang tidak terluka untuk menunjuk ke hidung David. Ekspresinya sangat arogan. Ludahnya hanya beberapa inci dari wajah David. "Eric, berapa banyak uang yang kamu inginkan? Saya akan memberi Anda uang. Tolong bawa orang-orangmu dan pergi." Ken berdiri di depannya keluarga dan berkata kepada Eric, "Uang, Ken. Menurutmu uang bisa menyelesaikan apa yang terjadi hari ini? Izinkan saya memberitahu Anda. Bahkan tidak memikirkannya mengganggu hari ini. Aku akan melunasi hutangku denganmu nanti. Saat ini, aku harus merawat anak ini." Saat Eric mengatakan itu, jarinya sudah menyentuh hidung David. Daud tidak berkata apa-apa. Dia segera mengulurkan tangannya dan meraih jari Eric yang menunjuk padanya. Kemudian, dia dengan cepat dan paksa menariknya kembali. Retakan, suara lain mengejutkan semua orang di ruangan itu. "Ah!" Eric mulai berteriak kesakitan. David terlalu cepat sekarang dan sebelum ada yang bisa sadar kembali, David sudah mematahkan jari Eric. Pada saat ini, lebih dari 20 pria yang mengelilingi Eric akhirnya sadar kembali. Saat mereka hendak pergi menyerang David, sebuah suara masuk dari pintu. "Siapa di sini yang berani menggerakkan otot?" Ketika mereka mendengar suara ini, orang-orang yang hendak mengambil tindakan berhenti. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK. Bagian 143. Boris masuk dari luar bersama tiga temannya. Eric masih meratap di tanah. Sekarang, kedua tangannya patah dan dia sangat kesakitan menangis. Karena ratapannya terlalu keras, dia hampir tidak bisa mendengar suara Boris. Orang-orang Eric di sekitarnya menundukkan kepala mereka dengan sadar. Mereka tidak menyangka Boris tiba-tiba muncul di sini. Siapakah Boris Fleming? Dia adalah tiran nomor 1 di Goat City. Julukannya adalah Lord Fleming. Seseorang seperti Eric bahkan tidak layak mencium sepatu Boris, apalagi anak buahnya. Jika seseorang menyinggung Boris di Goat City, orang bahkan tidak akan tahu bagaimana mereka akhirnya mati. Anda pasti Tuan Liddell.
Boris membungkuk sedikit dan bertanya pada David. Saya. Apakah Anda Boris Fleming? Tanya David. Karena semua orang akan menggunakan nama asli mereka di obrolan grup SCC. Jadi dia melihat nama Boris ketika dia mengiriminya pesan pribadi. Dia mengangkat kepalanya untuk menilai Boris. Boris berusia 40-an dan dia terlihat berkelas. Jadi statusnya mungkin tidak terlalu rendah di Goat City. Ya. Saya Boris Fleming, jawab Boris cepat. Boris tidak berani melecehkan anggota inti SCC seperti David. Dia juga tidak berani memandang rendah David sekalipun, meskipun dia tampak muda. Jika dia bisa masuk ke inti SCC, bukankah itu berarti latar belakangnya sangat kuat? Boris bermimpi menjilat anak-anak dari keluarga super bangsawan ini. Lihatlah orang di tanah. Apakah kamu kenal dia? Dia bilang dia ingin membunuhku tadi. David menunjuk ke arah Eric yang masih meratap di tanah. Boris memandangi orang di tanah. Bukankah itu Eric, orang yang sampai ke tempatnya sekarang dengan menggunakan cara tercela? Saya mendengar bahwa dia memiliki banyak orang di bawahnya. Boris pergi dan menendang Eric. Kemudian, dia berkata, berhentilah berteriak. Bangunlah jika kamu belum mati. Jika tidak, Anda benar-benar akan mati. Boris terdengar sangat tenang. Tapi suaranya membuat anak buah Eric di tempat kejadian gemetar ketakutan. Bangunlah jika kamu belum mati. Jika tidak, Anda benar-benar akan mati. Mengapa ini terdengar begitu menakutkan keluar dari mulut Boris? Eric menahan rasa sakitnya yang melemahkan dan mengangkat kepalanya untuk melihat Boris. Dia hampir pingsan karena shock saat melihat Boris. Tuan Fleming, bangun, kata Boris. Ya, aku akan bangun sekarang. Eric menahan rasa sakitnya yang luar biasa dan bangkit dari lantai. Berlutut dan minta maaf kepada Tuan Liddell. Tuan Liddell, Eric menatap David dan bertanya dengan ragu. Kemudian, Boris menendang Eric di belakang lututnya, menyebabkan Eric langsung jatuh ke lantai dan berlutut di depan David. Minta maaf kepada Tuan Liddell sekarang. Jika dia memaafkanmu, maka kita akan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Jika dia tidak memaafkan, kamu tahu konsekuensinya, kata Boris kepada Eric yang sedang berlutut di depan David. Ketika Eric mendengar apa yang dikatakan Boris, dia menyadari bahwa dia telah menyinggung seseorang yang tidak mampu dia lakukan. Jika tiran nomor 1 di Goat City, Tuan Fleming, harus memanggilnya Tuan Liddell. Lalu seberapa kuat tiran Tuan Liddell? Latar belakang, Tuan Liddell. Maafkan aku, saya buta dan itulah mengapa saya menyinggung Anda. Tolong lepaskan saya, Eric berkata sambil bersujud. David, buk, dia tidak berani melakukannya dengan enteng sehingga dia bersujud sekeras yang dia bisa. Setiap kali kepalanya menyentuh lantai, itu membuat keras kebisingan. Jika dia tidak bisa membuat David memaafkannya hari ini, dia tidak tahu apakah dia bisa keluar dari Goat City hidup-hidup. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK. Bagian 144. Boris melihat Eric bersujud dengan keras di depan David dan dia melirik orang lain di ruangan itu dengan santai. Pandangan ini benar-benar membuat pria Eric yang berusia 20 tahun ketakutan. Mereka buru-buru berlutut satu demi satu dan mulai bersujud kepada David. Buk. Suara ini berulang kali terdengar di ruang pribadi. Keluarga Smith terkejut ketika mereka melihat perubahan mendadak ini. Eric yang begitu agresif sedetik yang lalu kini berlutut di tanah, memohon agar David memaafkannya seperti anjing. Tuan Smith, menurutmu apa yang harus kita lakukan pada Eric? David menoleh untuk melihat Ken dan bertanya. Tuan Liddell, kamu bisa memutuskan. Jawab Ken dengan sedikit tidak wajar. Dia ingin memanggil David dengan namanya. Tetapi karena Boris memanggilnya Tuan Liddell, Ken tidak berani begitu saja. Kepada David, Eric tidak bisa dibandingkan dengan Boris. Siapapun yang menyinggung Boris di Goat City pada dasarnya akan meminta nyawa mereka berakhir. Mereka bahkan tidak akan mendapatkan kesempatan untuk berjuang. Jika dia memanggil David dengan namanya, bukankah dia akan berada di atas Boris? Bagaimana jika Boris datang dan menyelesaikan perhitungan dengannya setelah David pergi? Namun, sepertinya tidak pantas baginya untuk memanggil David Tuan Liddell. David adalah pacar putrinya. Ayah mertua mana yang akan memanggil menantu mereka sebagai Tuan Liddell? Tuan Smith, kamu tidak perlu terlalu asing denganku. Taraf dan aku adalah teman baik jadi kamu bisa memanggilku David. Tiga teman Boris mengawasi David dari belakang. Mereka ingin datang dan melihat tubuh langsing seorang super muda, Master. Tapi sekarang, mereka tidak terlalu terkesan. David tidak jauh berbeda dengan mereka. Apakah karena mereka jarang bertemu orang seperti ini dan orang-orang ini telah kembali ke diri mereka yang sebenarnya? David berdiri dengan santai dan menginjak tangan Eric yang sudah patah.
Kekuatan pikiran maksimumnya dilepaskan. Langsung, pada saat itu, semua orang di ruangan itu bisa merasakan angin sejuk dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Erik tidak bisa berteriak lagi setelah siksaan ganda terhadap tubuh dan pikirannya. Sebaliknya, dia langsung pingsan. Boris dan ketiga temannya membeku. Mereka saling memandang dan mereka bisa melihat kengerian di mata masing-masing. Pada saat ini, David sedang menunjukkan aura menjadi tuan yang sangat muda. Orang-orang yang belum pernah masuk ke posisi terdepan sebelumnya tidak akan pernah bisa memberikan tekanan seperti itu. Rasanya seolah-olah mereka dihancurkan oleh timpaan gunung. David menarik kekuatan pikirannya dalam sekejap. Tujuan utamanya hanyalah untuk mengintimidasi mereka. Ia khawatir statusnya sebagai anggota inti SCC tidak akan mampu mengintimidasi Boris. Begitulah mengapa dia melakukan itu. Lagi pula, Taraf dan keluarganya masih akan tinggal di Goat City. Karena dia ingin membantu mereka, dia harus melakukannya secara menyeluruh. Sejujurnya, David hanya memikirkan hal ini karena dia baru saja bergabung dengan SCC dan tidak memahami organisasi tersebut. Status anggota inti di SCC tidak sama dengan anggota tingkat tinggi. Bagi Boris, anggota tingkat rendah, itu benar, cukup mengintimidasi. Dia tidak akan pernah berani memendam niat buruk apapun terhadap David. Boris, ini Tuan Smith, dan dia ayah teman baikku. Saya akan membutuhkan Anda untuk menjaganya di Goat City. David menunjuk ke arah Ken dan berkata kepada Boris. Dari kelihatannya sekarang, status Boris di Goat City seharusnya tidak terlalu rendah. Jika dia ada di sini untuk menjaga Ken dan miliknya keluarga, maka mereka mungkin dapat memiliki kehidupan yang cukup baik. Jangan khawatir, Tuan Liddell. Bisnis Tuan Smith adalah bisnis saya. Saya tidak dapat menjamin Anda jika itu di tempat lain. Tetapi selama itu di Goat City, aku yang kecil akan berjanji bahwa dia akan berkembang tanpa hambatan. Boris menepuk dadanya dan dijanjikan. Dia sangat ingin memiliki hubungan yang baik dengan David. Plus, jika dia ingin melindungi seseorang di Goat City, itu akan dilakukan mengambil satu kalimat saja. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK. Bagian 145. Baiklah, aku akan mengingatmu, Boris. Hubungi saja saya jika Anda membutuhkan sesuatu di masa mendatang. David menepuk Boris bahu dan berkata, Ya, Tuan Liddell. Boris menjawab dengan gembira. Tuan Smith, ayo pergi. Serahkan saja kekacauan ini pada Boris, kata David kepada Ken dan keluarganya. Setelah dia mengatakan itu, David adalah orang pertama yang keluar. Segera, Ken dan keluarganya dengan cepat mengikuti di belakang dia. Ketika mereka keluar dari koridor, mereka melihat sederet orang berlutut di koridor. Mereka semua laki-laki, dipanggil oleh Erik. Dan sekarang, mereka semua berlutut di tanah sambil gemetaran. Mereka tidak takut pada David. David masih terlalu tak terbayangkan oleh mereka. Mereka sebenarnya takut pada Boris. Mereka tidak menyebut Boris sebagai tiran nomor satu di Goat City tanpa alasan. Itu karena Boris telah membuktikannya dengan tindakannya. Setelah mereka keluar dari Holiday Inn, David ingin kembali ke River City karena letaknya tidak terlalu jauh dari rumahnya. Lokasi itu hanya 2 jam perjalanan. Dan masih pagi saat dia mencapai River City jika dia segera pergi. Di sisi lain, Ken dan keluarganya ingin David menginap. Mereka ingin berinteraksi dengan David Liddell yang mengendalikan tiran nomor 1 di Goat City. Sementara mereka terhubung dengannya, mereka ingin mengurangi perasaan sakit hati apapun yang muncul sebagai akibat dari sikap tidak hormat David menderita sore ini. Ini terutama berlaku untuk orang-orang yang mengejek dan menggoda David sore ini. Jika mereka tahu David sangat kuat, mereka akan segera pergi untuk menjilatnya. Bagaimana mereka bisa memandang rendah David? Namun, setelah apa yang baru saja terjadi, mereka sedikit takut dengan kebiadaban David. Karena itu, mereka tidak berani pergi ke David dan hanya bisa melihat Taraf. Ken juga diam-diam menarik-narik pakaian Taraf. Dia mengisyaratkan padanya untuk membuat David tinggal. David hendak membuka pintu mobil untuk masuk ke dalam mobil. David, Taraf memanggil. David menoleh untuk melihat Taraf. Bisakah kamu menginap malam ini? Taraf bertanya. Menatap David dengan penuh harap. David ingin mengatakan tidak. Tetapi melihat wajah Taraf yang sangat memikat dan mata penuh harap, kebiasaan lamanya kembali. Dia terlalu malu untuk menolak wanita cantik yang dekat dengannya dan baik padanya. Tentu saja, ini tidak berarti bahwa David adalah seorang playboy atau cinta yang berubah-ubah. Sebaliknya, sejak dia putus dengan Sarah hingga sekarang, ada begitu banyak wanita cantik yang luar biasa di sekelilingnya. Tapi selama ini, tidak pernah terjadi apa-apa.
Terakhir kali bersama Amelia, jika bukan karena insiden Bibi Sally, sesuatu mungkin telah terjadi. Namun, itu juga karena Amelia telah melukai egonya sebagai laki-laki. Dia dipicu bahkan ketika dia tahu bahwa Amelia sengaja membujuknya. David selalu merasa bahwa dia harus tidak berperasaan terhadap musuh-musuhnya. Namun, dia bisa berhati lembut kepada teman-temannya. Yah, oke. Tapi aku harus pergi besok pagi. Saya masih perlu mengurus sesuatu setelah saya kembali. David ragu-ragu dan berkata, oke. Taraf berlari dan memegang lengan David dengan gembira. Ken dan keluarganya senang David bisa tinggal. Ketika anak-anak muda melihat mobil David, mereka ingin mencobanya. Godaan mobil sport papan atas adalah cukup besar bagi mereka. Namun, orang tua mereka menghentikan mereka. Mereka sama sekali tidak heran David bisa mengendarai mobil sport seperti ini. Mobil ini cocok untuk status David sebagai tuan muda yang super. Namun, mereka menyesali fakta bahwa mereka tidak menyadarinya lebih awal. Jika mereka melihat mobil David saat dia tiba, mereka tidak akan memandang rendah dia. Begitu saja, David mengantar Taraf pulang. Dan kemudian, semua orang kembali ke rumah Taraf sekali lagi. Terima kasih sudah bersama si Binuang Channel. Jangan lupa mampir pada bagian selanjutnya. Novel SSK, dan novel lainnya.